Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pembelajaran sekolah sahabat kita, dan kita telah memasuki pelajaran kita yang ke-10 dengan judul besar aturan main. Lalu di sini saya akan membahas di pelajaran hari Selasa. Kita akan melihat dari kasus Ayub, ya. Dalam kitab Ayub kita diberikan beberapa wawasan menarik mengenai realistis pertentangan besar, ya. Kita bisa lihat dalam Ayub 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-12, dan juga Ayub yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ke-7, ya. Dan kalau kita melihat di dalam Ayub 1 dan Ayub 2 ini, di situ kita akan melihat prinsip-prinsip pertentangan besar apa yang ada di dalam kitab tersebut, ya. Namun di sini saya akan meringkas, ya, atau memberitahukan apa saja pertentangan-pertentangan yang ada di dalam kitab Ayub tersebut, ya. Banyak rincian penting yang dapat diperoleh dari ayat-ayat ini. Pertama, tampaknya ada semacam adegan majelis surgawi, bukan sekedar dialog antara Allah dan iblis, makhluk surgawi lainnya pun terlibat, ya. Lalu yang kedua, ada pertentangan apa? Perselisihan tentang Ayub. Iblis menunda bahwa kesalehan Ayub hanya karena dari perlindungan Allah, ya. Lalu ada beberapa perselisihan yang ditandai dengan fakta bahwa Allah bertanya, apakah iblis telah memperhatikan Ayub? Ya. Lalu yang berikutnya, iblis menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub tidak adil dan membuat iblis tidak mungkin membuktikan tuduhannya. Ya. Ini adalah beberapa pertentangan-pertentangan yang ada di kitab Ayub. Ya. Kita lihat lagi kesetiaan Ayub. Ayub tetap memuji Allah meskipun mengalami penderitaan, membuktikan tuduhan iblis itu salah. Lalu yang berikutnya, aturan dalam pertentangan kosmis. Allah tidak bertindak sewenang-wenang, tetapi tetap dalam prinsip kasih dan keadilan, ya. Kalau kita melihat saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bagaimana pertentangan yang ada di dalam kitab ini, ya. Tuhan menyuruh iblis melihat bagaimana sikap Ayub, ya. Lalu bahkan apa? Iblis menuduh bahwa Ayub ini dia takut akan Tuhan, dia takut karena Tuhan melindunginya, ya. Tetapi apa? Ayub mematahkan tuduhan dari si iblis ini, ya. Dia melihat, dia mencontohkan bagaimana sikapnya sehingga tuduhan-tuduhan dari iblis tersebut dia bisa dipatahkan, ya. Lalu apa yang kita bisa melihat, ya? Iblis mendatangkan banyak malapetaka terhadap rumah tangga Ayub. Namun dalam setiap kasus Ayub terus memuji nama Allah, ya. Jadi ini adalah suatu karakter yang harus kita memiliki dalam kehidupan kita, ya. Bagaimana ketika terjadi masalah, ya, kita melihat dari keluarga Ayub, ya, ketika iblis mencoba mendatangkan berbagai banyak pertentangan-pertentangan dalam kehidupannya, tetapi apa? Ayub tetap setia di dalam Tuhan, ya. Jadi apa yang saya mau yang kita bisa dapat dari pembelajaran kita, ya? Pelajaran dari kisah Ayub dalam kitab Ayub mengajarkan kita tentang realistis pertentangan besar antara kebaikan dan juga kejahatan, ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering menghadapi ujian dan penderitaan, baik dalam bentuk kehilangan, sakit maupun kesulitan lainnya. Kisah Ayub mengingatkan kita bahwa penderitaan bukan selalu akibat dosa atau hukuman dari Tuhan, ya, tetapi bisa menjadi bagian dari ujian iman dan integritas kita, ya. Banyak dari kita berpikir bahwa ketika terjadi pencobaan atau masalah-masalah dalam kehidupan kita, kita selalu bilang, kok Tuhan gini sih kepada kita, ya. Tetapi apa? Itu adalah suatu tujuan Tuhan yang Tuhan mau melihatkan kepada kita. Apakah kita ketika ada masalah, ada bahaya atau rintangan terjadi dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mau setia atau bagaimana? Tuhan mau melihat iman kita, ya. Lalu aplikasi apa yang bisa kita dapat atau dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dari pembelajaran kita di hari Selasa ini, ya? Kita melihat, pertama, tetap setia dalam ujian. Ayub tidak menyalahkan Tuhan meskipun mengalami kehilangan besar, ya. Yang saya sudah bilang, yang saya sudah katakan tadi, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika ada masalah, kita melihat dari karakter Ayub ini, apakah ketika terjadi suatu mara bahaya atau kesulitan dalam keluarganya, dia pergi meninggalkan Tuhan? Enggak. Apa? Dia tetap setia kepada Tuhan, ya. Dalam hidup kita menghadapi tantangan, kita perlu percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar, ya. Jadi kita taruh di dalam pikiran kita, kalau terjadi ada masalah dalam kehidupan kita, ada mungkin berbagai macam konflik, ya,
kita taruh dalam pikiran kita bahwa ini pasti ada rencana Tuhan yang baik di depan sana, ya. Lalu yang kedua, kesabaran dan ketabahan. Ayub menunjukkan ketabahan yang luar biasa meskipun difitnah oleh iblis dan mengalami penderitaan yang berat. Kita pun harus belajar bersabar ketika menghadapi masalah dan tetap berserah kepada Tuhan, ya. Ketika ada masalah dalam kehidupan kita, mari kita tetap menerimanya dengan tabah, menjalaninya, ya, mensyukurinya, ya. Dan saya yakin dan percaya kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Lalu, yang ketiga, mengandalkan Tuhan bukan hanya berkat-Nya. Salah satu tuduhan iblis adalah bahwa Ayub hanya setia karena Ayub diberkati oleh Tuhan. Namun apa? Ayub membuktikan bahwa kesetiaannya bukan karena materi atau kenyamanan hidup, melainkan karena imannya yang tulus. Kita juga harus belajar mencintai Tuhan bukan karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi apa? Tetapi karena siapa Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya. Itu menjadi suatu landasan kita, ya, untuk kita bisa mengetahui bagaimana ketika kita mau hidup di dalam Tuhan bukan hanya menikmati berkat-Nya, tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan atau fitnah, ya. Dalam kehidupan sosial kita sering menghadapi tuduhan yang tidak benar atau perlakuan yang tidak adil. Kisah Ayub mengajarkan agar kita tetap teguh pada kebenaran dan tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain yang negatif, ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu kisah Ayub memberikan wawasan mendalam tentang pertentangan antara kebaikan dan kejahatan, serta bagaimana Tuhan mengizinkan ujian untuk membuktikan kesetiaan kita. Dari Ayub kita belajar bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Dengan tetap setia, bersabar, dan mengandalkan Tuhan, kita bisa menghadapi segala tantangan hidup kita dengan keyakinan bahwa pada akhirnya kebaikan dan keadilan Tuhan yang akan menang. Biarlah dengan pembelajaran kita kali ini dapat menguatkan iman percaya kita. Demikianlah pembelajaran kita di hari Selasa ini. Tuhan memberkati kita semua.